Hai, kembali lagi bersama aku Surya. Kalau kemarin aku buka-bukaan isi porto sahamku, nah kalau yang sekarang ini aku akan buka-bukaan isi porto semua investasiku. Ya nggak cuma di saham, ada banyak. Mau tahu apa aja dan gimana pembagian porsinya? Aku akan ulas lengkapnya di sini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Bicara investasi itu kan bukan cuma saham ya. Ada obligasi negara, obligasi korporasi, reksadana, sampai yang lebih high risk lagi ada di kripto. Overall aku sendiri mengombinasikan semua pilihan investasi itu sesuai dengan tujuan keuanganku. Misalnya aku ada reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Aku menggunakan keduanya untuk tujuan keuangan yang time frame-nya pendek. Seperti reksadana pasar uang aku gunakan untuk dana darurat yang siap digunakan kapanpun karena lebih liquid. Lalu ada reksadana pendapatan tetap yang aku pilih untuk cash persiapan investing. Karena sampai saat ini market sahamnya nggak terlalu enak, jadi aku jaga-jaga simpen cash dalam bentuk reksadana pendapatan tetap. Kenapa reksadana pendapatan tetap? Alasannya simple, karena suku bunga mau turun sehingga harga obligasi biasa cenderung naik. Walau nggak semulus jalan tol ya, dan kenaikannya tuh bukan yang fluktuasi lebay kayak saham gitu. Untuk itu aku juga pilih reksadana pendapatan tetap yang exposure-nya 100% di SBN atau surat berharga negara, alias nggak ada obligasi korporasinya. Kenapa? Alasannya simple, risiko lebih rendah, potensi kenaikan harga obligasi cukup besar. Kenapa nggak beli FR langsung aja kalau gitu? Nah, kalau ini alasan teknis aja sih, karena biar nanti kalau dapat kupon yang muterin kuponnya manajer investasinya aja lah. Kecuali nanti jika aku mau ngehasilin pendapatan pasif dari situ, aku baru taruh di FR yang tenornya lama dan kuponnya menarik. Kan bisa tuh cari pendapatan pasif setiap 6 bulan sekali cair kuponnya. Tapi ya resikonya gini, karena penurunan suku bunga kan bertahap ya. Posisi di reksadana pendapatan tetap juga jadi nggak terlalu oke ya. Ini tinggal disabar-sabarin aja sih, nanti abis dapat kupon di akhir tahun bisa naik lagi semoga. Sambil berharap ada penurunan suku bunga lanjutan ke depannya. Kalau tadi reksadana pasar uang dan pendapatan tetap untuk target keuangan jangka pendek, nah sekarang untuk target keuangan jangka panjang ya aku tempatkan di saham dan kripto. Kalau kamu nonton episode sebelumnya, kamu bakal tahu tuh apa aja isi porto sahamku di aplikasi Ajaib. Nah lalu kenapa juga memasukkan kripto untuk jangka panjang? Sebenarnya nggak kripto tapi Bitcoin, karena kalau kata komunitasnya Bitcoin dan kripto itu berbeda. Soalnya aku menilai secara potensi value Bitcoin ini masih bisa cocok untuk jangka panjang. Tapi disclaimernya ya, aku akan terus pantau tiap tahunnya, terutama terkait perkembangan siklus Bitcoin. Jadi strategiku di Bitcoin untuk beberapa tahun ke depan adalah mau take profit di kisaran Februari atau Maret 2025. Lalu aku akan masuk lagi di Agustus atau September 2025. Setelah itu aku mau coba dollar cost averagingin per bulan sampai halving di 2028. Harusnya sih di 2027 nanti Bitcoin bisa kembali sumringah ya, meski harga bakal di bawah dari posisi saat ini. Nah, aku melakukan investasi multi aset ini cukup menggunakan aplikasi Ajaib karena lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik, semua bisa di Ajaib. Hal itu akan memudahkanku untuk memantau seluruh aset yang aku punya, dari saham, reksadana pendapatan tetap, pasar uang, sampai kripto, cuman dari Ajaib aja. Jadi kebutuhan jangka pendek bisa diatur di reksadana atau obligasi, sedangkan jangka panjang lebih dari 1 tahun tuh bisa di saham dan kripto, dan bisa dikelola dengan baik juga deh. Kamu mau ngelola investasi multi aset dengan mudah sepertiku? Kamu bisa download aplikasi Ajaib dan daftar dengan kode Ajaibku di SURY216. Nantinya kamu bisa dapat 1 lot saham dari Ajaib. Yuk kita mulai atur keuangan untuk masa depan yang lebih baik bersama Ajaib. Lebih stabil, lebih lengkap, dan lebih baik, semua bisa di Ajaib.